Bapak-bapak, ibu-ibu, brothers and sisters, salam sehat dari saya. Hari ini saya akan membicarakan masalah testing yang sekarang lagi sangat diributkan karena ada penyakit COVID-19. Nama saya adalah Bimi Bisono. Saya seorang dokter spesialis kulit dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga seorang master di bidang public health dengan majoring epidemiologi. Sehingga saya akan berbicarakan masalah ini dari segi public health ya. Testing itu sebetulnya merupakan suatu moment of nama. Pada hari ini kalau kita dites negatif, kita sudah berbangga-bangga bahwa saya negatif. Tetapi besok atau minggu depan saudara tertular, saudara bisa menjadi positif. Apakah testing yang pertama tadi salah? Tidak sama sekali kan? Oleh karena itu testing adalah suatu moment of nama ya. Tujuan testing sebenarnya hanya ada dua, untuk kepentingan surveillance atau case finding ya. Saya ingin membicarakan masalah rapid test yang sekarang ini banyak dipakai di mana-mana. Rapid test itu adalah suatu tes yang murah dan cepat untuk memeriksa antibodi di dalam darah, imunoglobulin M atau imunoglobulin G ya. Itu yang diperiksa di dalam darah. Imunoglobulin M itu berarti dia infeksi baru terjadi, kalau imunoglobulin G itu infeksi sudah lama terjadi ya. Saya ingin menjelaskan mengenai masalah window period. Window period ini suatu istilah dari infeksi HIV/AIDS yang lalu, memakai window period adalah masa antara masuknya si COVID-19 ini ke dalam tubuh sampai dia bisa menghasilkan tes yang positif. Itu namanya window period ya. Kalau kita tes di sini kita negatif, apakah kita sudah pasti negatif? Tidak, karena mungkin kita berada di window period ini. Sehingga minggu depan kita harus tes ulang untuk memastikan apakah kita benar-benar positif atau benar-benar negatif. Kalau positif, kita tahu bahwa antibodinya akan meningkat dari hari ke hari. Sampai kapan nanti akan dibicarakan, saya juga belum tahu sampai kapan dia naik, apakah akan turun kembali ya. Tapi kalau negatif, berarti kita masih belum mempunyai daya tahan terhadap si COVID-19 ini. Kita belum punya antibodi ya. Itulah yang digunakan sekarang adalah rapid test, cepat. Rapid test murah ya. Sekarang kita akan menunjukkan masalah yang kedua adalah bagaimana kita mengamati semua orang yang ada sekitar, semua golongan manusia yang ada di sekitar penderita. Kita bisa mengambil contoh, dokternya berapa persen hari ini, susternya berapa persen, perawatnya berapa persen, dan semua paramedik berapa persen, dan kita ikutin terus menerus, mungkin setiap bulan sekali, mungkin bisa juga tiap 2 bulan sekali ya. Apakah dengan cepat ada penularan? Kita mungkin bisa mendapatkan persentase tertentu pada saat ini, tapi kalau bulan depan naik, jadi kita tahu daya tahan dari penyakit ini ya. Kita juga mengetahui bahwa population at risk ini ada bermacam-macam. Ada yang tidak pernah ketemu pasien pun dia positif ya. Itu nanti saya terangkan. Jadi population at risk yang saya katakan tadi kedua adalah population at risk yang non medik ya. Misalnya polisi atau public servants atau petugas-petugas pemerintahan, mereka berhubungan dengan rakyat biasa, tidak berhubungan dengan para penderita COVID. Ada satu penelitian yang sebetulnya hal ini saya juga ingin mengetahui sebetulnya mengapa si polisi-polisi yang ada di lembaga pendidikan itu 1.500 orang diperiksa. Saya tidak jelas kenapa. Tetapi kalau dari segi surveillance itu adalah satu kegiatan yang sangat-sangat bagus. Mengumpulkan 1.500 orang dari satu kelompok yang bisa kita katakan mewakili semua orang adalah bagus sekali. 1.500 orang, besar sekali. Dari 1.500 itu 300 orang positif katanya, 1.200 orang negatif. Apa artinya? Bahwa penyakit ini sudah menular sampai ke
orang-orang yang tidak berhubungan dengan COVID itu di rumah sakit. Mereka sudah ada penyakit ini, ada penjalar di mana-mana. Sudah, apa artinya? 300 per 1200 berarti 20%, ini 80%, ya kan? Betul kan? 20%, 80%. Berarti bahwa kira-kira sekarang ini di rakyat di mana-mana, atau khususnya dari mana polisi-polisi ini datang, itu sudah terkena infeksi 20%, ya. Saya bekerja lama sekali di bidang HIV/AIDS, khusus untuk surveillance itu. Pada permulaan epidemi, saya meneliti semua population at risk pada waktu itu di seluruh Indonesia. Alangkah baiknya kalau saat ini, dalam hal ini Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular bekerja sama dengan Badan Litbang Kesehatan dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga, apa itu? Adalah lembaga-lembaga polling yang kredibel. Karena mereka sebelum pemilu, mereka sudah bisa mengatakan, oh di daerah sini ada sekian orang dari kelompok ini. Dan dalam hal ini, apakah itu bisa dilakukan sekarang ini dengan testing-testing yang cukup banyak didapatkan ini, untuk kita mengamati seluruh Indonesia. Bagaimana orang di Jakarta, orang di Papua, orang di Bali, orang di Sumatera Utara, orang di Sulawesi Utara, berapa persen dari kelompok-kelompok tertentu yang ditentukan oleh para ahli-ahli ini untuk cepat mendapatkan kesan bagaimana penyakit ini sudah ada di Indonesia, sehingga keputusan-keputusan yang tepat bisa diambil. Karena banyak sekali keputusan-keputusan yang salah, katakanlah keputusan-keputusan yang kurang tepat diambil pada epidemi ketakutan ini. Semua orang takut, sehingga keputusan-keputusan yang diambil adalah salah. Kita tidak punya data. Alangkah baiknya sekarang kalau kita lakukan testing, kita cari testing untuk seluruh Indonesia, ya. Tujuan kedua dari testing adalah untuk case finding, penemukan pasien. Hal ini sudah dilakukan di Singapura dan kita juga sudah melakukan dengan baik. Dari seorang pasien, kita mencari kontak terdekatnya selama 2-3 minggu terakhir. Kemudian kita tes rapid test dan RT-PCR. Rapid test tadi sudah saya jelaskan, itu dari antibody, dia mempunyai sensitivity. Kita harus mencari testing dengan sensitivity yang tertinggi, ya. Rapid test ada banyak sekali merek-merek yang bersaing pada saat ini untuk bisa dipakai. Kita harus mencari yang mempunyai sensitivity tertinggi. Untuk RT-PCR ini kita anggap ini sebagai satu golden test, ya, yang paling bagus, sehingga kita bisa memakai itu untuk memastikan. Misalnya ada seorang yang positif di sini, kita harus pastikan bahwa si kontak ini betul-betul menderita COVID-19. Dia harus dilakukan seperti tes ini juga. Kelilingnya 2-3 minggu sebelumnya di siapa kontak terdekatnya harus dites lagi. Hasilnya bagaimana? Kalau positif atau negatif? Kalau positif, kita harus mengirimkan dia ke rumah sakit untuk diobati kalau ada gejala kliniknya. Kalau tidak ada gejala kliniknya, dia harus dikarantina selama 2 minggu, karena masa inkubasi daripada COVID ini adalah 2 minggu. Harus dikarantina 2 minggu, ya. Sekarang kalau negatif bagaimana? Negatif artinya orang ini belum mempunyai antibodi terhadap COVID. Cuma satu yang harus diperhatikan. Kalau orang ini mempunyai orang tua atau dia sendiri juga merupakan orang tua, dia harus waspada sekali. Karena pada orang tua itu tidak ada kemampuan untuk membentuk antibodi yang sempurna, sehingga walaupun dites sampai kapanpun dia akan tetap negatif, ya. Jadi dia harus kalau masih sehat tentu saja harus dibiarkan bergaul kemana-mana agar dia menjadi positif, ya, sehingga herd immunity terbentuk, epidemi berakhir, ya. Jangan lupa untuk melakukan mencet like, subscribe, dan komen dan share, dan jangan lupa membunyikan belnya. Terima kasih.